Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita mengucap syukur Tuhan menyertai kita sejauh ini sampai kita bisa bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sambut. Syukur bagi nama-Mu Bapakku yang ada di surga. Kasih-Mu selalu menyertai kami. Tangan-Mu menggerak hidup kami ya Tuhan Yesus, sehingga hari-hari kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah keinginan kami ini Engkau berkati. Engkau berikan kami ya Tuhan Yesus damai sejahtera. Bapa kami yang hidup, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan hidup kami. Terimalah pertobatan kami yang dari dalam lubuk hati kami. Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir. Engkau berkati mereka. Begitupun yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Gembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau datang dengan segala syukur kami Bapa. Kami mau membawa kerinduan-kerinduan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan saat ini untuk datang ke hadapan-Mu, membawa segala keluh kesah kami, membawa segala
kebanggaan. Kami mau naikkan pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Berapa sujud di hadapan-Mu. Shalom, sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom. Yang diberkati Tuhan, yang merasakan cinta kasih Tuhan, tolong lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Luar biasa. Saudara, kita mau sapa dulu saudara kanan kiri kita mau katakan Tuhan kita luar biasa. Kita mau serukan namanya karena Tuhan kita Raja Maha Besar. Tuhan kita yang Maha Kuasa. Yang akan sempurnakan
Tuhan untuk hal-hal luar biasa yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Masih ada harapan Tuhan dalam setiap persoalan kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Saat ini kami boleh ada di bawah, kami boleh jatuh, tapi kami percaya tangan Tuhan luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan, kami tahu gunung yang besar itu tidak terpindah, tapi penyertaan Tuhan dan kuasa luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari saya jemput kita semua untuk bangkit
Kami bersyukur ya Tuhan. Walaupun gunung masalah kami belum pindah di depan kami, tapi kami yakin Tuhan bersama kami, Tuhan di samping kami, Tuhan yang memegang hidup kami. Kami tidak akan pernah merasa sendirian, tapi kami akan selalu berani menghadapi semua masalah hidup kami. Bersama dengan Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biarlah ujian ini menyatakan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, supaya hidup kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, semakin setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapa di surga, pagi ini kami rindu sekali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, Engkau yang melembutkan hati kami, Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkenan di hadapan-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau sampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah itu menjamah setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Semua bentuk pekerjaan iblis roh jahat kami patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua gangguan-gangguan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita, sangat bersyukur karena hari ini saya yang pertama kali nyobain panggung baru. Terima kasih banyak. Dan juga bersyukur hari ini saudara kita Devan perdana melayani di umum. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Anak kesayangannya Ibu Nei. Silakan lihat statusnya panjang banget. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, judulnya kebaca nggak ya? Keep up the spirit. Kalau tema yang diberikan, biarlah rohmu berkobar. Kalau bahasa kita zaman sekarang adalah menyala lampu. Harus nyala. Karena temanya begini, jadi saya harus bawa-bawa menyala-nyala juga nih. Padahal saya biasanya nggak menyala. Harus menyala-nyala. Apa maksudnya itu roh yang menyala-nyala? Kenapa kita perlu roh yang menyala-nyala dalam hidup kita? Seberapa pentingnya roh yang menyala-nyala itu dalam hidup kita? Baik, mari kita buka satu ayat saja dalam Roma 12 ayat 11. Karena cuma satu ayat, nanti saya akan minta Bapak Ibu Saudara tutup Alkitabnya, lalu kita ucapkan bersama-sama. Kita baca 3 kali. Roma 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 2. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tutup Alkitabnya. Tutup matanya. Karena di sini ada. Tutup Alkitab, tutup mata. Hayati firman Tuhan ini biar masuk dalam rohnya. Saudara harus percaya bahwa firman Tuhan itu menguasai. Dengan penuh keyakinan, dengan iman kita katakan, janganlah, biarlah. Sekali lagi, janganlah hendaknya, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Amin.
Ada lagunya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, nyalakan apimu. Banyak firman Tuhan yang menguatkan hidup kita supaya roh kita menyala. Di ayat yang satu ayat ini ada banyak pesan sebenarnya yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi waktu itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Kemungkinan besar waktu itu Rasul Paulus belum pernah ke Roma. Jadi dengar-dengar aja gitu ya. Roma itu jemaatnya begini, jemaatnya begini. Tapi yang pasti di Roma itu ada dua golongan yang berasal dari orang Yahudi. Yahudi asli masuk jadi Kristen. Yang kedua, orang yang benar-benar bukan turunan Yahudi. Mereka jadi Kristen. Nah, dua golongan ini kadang-kadang berantem. Karena yang satu merasa lebih superior. Saya orang Yahudi, saya ini dinubuatkan untuk selamat. Kamu bukan. Nah, banyak tuh pertentangan di situ. Dalam Roma pasal 1 sampai 11 itu Rasul Paulus menyampaikan semua doktrin-doktrin teologi, keselamatan, pembenaran, dosa, dan lain sebagainya. Mulai dari Roma 12 sampai terakhir baru prakteknya. Ibaratnya Roma 1 sampai 11 itu teorinya, prakteknya itu mulai dari Roma 12 sampai selesai. Salah satu prakteknya adalah in S11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ada dua hal yang mau disampaikan pada hari ini oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah soal rajin. Semoga terbaca ya. Rajin itu suka bekerja atau belajar, sungguh-sungguh, selalu dan terus-menerus giat berusaha. Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambar di sini di bawah kata rajin adalah sukses. Ini adalah teori umum, bukan hanya untuk orang Kristen. Berlaku buat semua manusia. Kalau mau sukses, rajin. Kalau mau kaya, rajin. Kalau mau pintar, rajin. Kalau mau punya rumah gede, mobil banyak, kekayaan berlimpah, rajin. Nggak ada cara lain. Tinggal tergantung caranya. Mau cara benar atau cara kotor. Tapi dua-duanya, mau baik cara benar atau cara kotor, kalau mau sukses, dua-duanya harus rajin. Cara kotor, ya rajin korupsi. Cara kotor ya, korupsinya harus rajin. Kalau korupsinya nggak rajin, ya paling dapat 10 juta, 20 juta, 3 bulan habis. Biar dapat lagi, rajin lagi korupsinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau kaya, mau sukses, mau punya harta berlimpah, nggak ada cara lain. Mau pintar, mau punya nilai tinggi, mau jadi posisi di kantor naik terus, nggak ada cara lain. Rajin. Itu berlaku buat semua umat manusia. Nggak ada tuh hak istimewa buat orang Kristen. Karena saya anak Tuhan, maka saya yang penting rajinnya setengah, berdoanya 100%, rajinnya 50%. No. Nggak berlaku. Karena saya klien Tuhan, saya hamba Tuhan, maka supaya saya sukses, saya harus doa puasa 40 hari. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa. Karena saya sibuk melayani Tuhan, maka besoknya pas ujian, saya nggak bisa belajar. Saya ujian penyembahan, minta Roh Kudus mengurangi saya supaya besok saya bisa kerjain ujian dengan baik. Nggak bisa. Coba kita buka Amsal 10 ayat 4, 12 ayat 24, Amsal 13 ayat 4. Ada 4-4-nya semua tuh. Kalau kata orang Chinese 4 itu
Katanya mati. Sial. Makanya di hotel-hotel itu nggak ada tuh angka-angka lantai 4. Tapi di firman Tuhan, nih, dibales sama firman Tuhan. Amsal 10 ayat 4, 12 ayat 24, 13 ayat 4. Ya, saudara jangan takut dengan angka 4. Amsal 10 ayat 4 bersama-sama 1, 2, 3. Tangan orang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya kasih video ini. Tuh, ini apa ya? Dengan apa ya? Kalian tahu? Kukang. Karena kukang ini dipakai juga dalam bahasa Inggris di Roma 12 ayat 11. Jangan kamu kendor, lambat, lazy, malas, slothful. Nah ini sloth itu kukang. Sloth. Kerjaannya tidur seharian. Bergeraknya lambat. Kalau pernah nonton film kartun, apa sih ya? Saya lupa ya. Oh ini sini bilang semua. Pelan. Zootopia. Nah lihat tuh. Tangan yang lambat jadi miskin. Jangan nyalain Tuhan kalau miskin. Introspeksi, rajin atau enggak? Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24. 1, 2, 3. Amin. Mau punya jabatan? Mau karirnya meningkat? Mau dapat tanggung jawab yang lebih? Pegang kekuasaan, rajin. Gak bisa malas-malasan di kantor. Gak bisa kerja apa adanya. Gak bisa kerja sesuai dengan yang diminta. Harus lebih dari itu. Kalau mau dapat lebih, berikan lebih. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Satu lagi, Amsal 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan. Saya pengen punya rumah, saya pengen mau bikin ini, saya mau ini, saya mau itu, saya ini. Tapi sia-sia karena nggak ngapa-ngapain. Tapi tangan orang rajin diberikan kelimpahan. Ini rumus mati, tidak bisa ditawar. Jangan jadikan status sebagai orang Kristen sebagai alasan. Jangan jadikan pelayanan sebagai alasan. Kalau mau sukses, mau berhasil, mau kaya, diberi kelimpahan apapun yang kita pikirkan, kalau mau kita dapat itu semua, rajin. Anak-anak sekolah rajin kalau mau pintar. Tapi tentunya kita anak Tuhan dengan orang lain yang tidak kenal Tuhan, caranya beda. Caranya beda. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita dapat itu akan membawa petaka buat hidup kita. Tapi kalau berkat Tuhan itu turun sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat. Ada orang yang diberi kelimpahan tapi tidak bisa menikmati berkat, karena itu bukan dari Tuhan. Tapi ada orang-orang yang walaupun diberikan berkat sedikit, tapi bisa menikmati berkat. Nah, itu cara yang berasal dari Tuhan. Yang pertama ini, rajin. Atau istilah lain adalah diligence, ketekunan. Butuh terus menerus, nggak bisa sekali dua kali. Terus menerus
sampai target kita tercapai. Harus Bapak Ibu. Harus. Tidak ada cara lain. Mau sukses, harus rajin. Amin? Mau rajin? Ada yang merasa, aduh kayaknya saya kayak tukang yang tadi nih. Mari kita berubah. Mau punya banyak impian, punya banyak target, rajin. Bersama dengan Tuhan kita akan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Amin. Berikutnya, janganlah kerajinan kendor. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya harus ada semangat. Roh menyala-nyala. Ini saya kasih gambar roh tuh di situ. Ada roh menyala-nyala. Keep your spirit up. Apa artinya semangat itu? Semangat adalah roh kehidupan. Roh kehidupan. Jadi kalau nggak punya semangat, namanya roh kematian. Semangat adalah roh kehidupan yang menjiwai makhluk. Ada perasaan atau gairah yang kuat. Ada kekuatan, kegembiraan, antusias dalam pekerjaan. Antusias apa sih? Antusias itu apa ya? Pengen tahu lebih banyak, pengen belajar lebih banyak, bersemangat untuk hal-hal sesuatu yang baru. Itu namanya semangat. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini kurang bersemangat? Kebanyakan masalah? Kita harus punya semangat. Biarkan roh kita menyala-nyala. Coba, satu ayat firman Tuhan yang sangat bagus. Amsal 18 ayat 4. Amsal 18 Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Tapi kalau kamu tidak semangat, percumalah nyanyian kamu itu. Orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Semangat. Waduh, cicilan belum bayar nih, kurang nih, dikit lagi, DC datang nih. Tapi kalau orang yang semangat, dia bisa tanggung. Siapa yang punya banyak masalah di sini? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan sedikit. Terima kasih Tuhan banyak. Masalah cuma sedikit. Sedikit dan aku. Sisanya dalam hati kependem saking padamnya nggak kuat angkat tangan. Harus semangat. Walaupun waduh besok pagi nih hari Senin udah tahu bayangan di kantor kayak apa nih. Udah tahu nih saya akan menghadapi siapa aja nih. Udah tahu nih ada orang-orang yang ribet nih yang bakal gua hadapin. Semangat. Hadapi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi kalau patah semangat, selesai sudah. Bapak Ibu Saudara yang besok udah ketahuan, udah keringetnya kayak apa besok nih hari Senin? Semangat. Semangat. Dua hal ini yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kerajinan, semangat. Untuk jemaat Roma, Tuhan, Rasul Paulus mau mereka pakai itu. Kerajinan dan semangat itu dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai untuk bekerja untuk Tuhan. Jangan sia-siakan kerajinan dan semangatmu itu dipakai hanya untuk urusan duniawi. Jangan hanya untuk
untuk cari uang, jangan untuk cari makan, jangan untuk cari kekayaan. Tapi Rasul Paulus katakan, biarlah engkau melayani Tuhan. Layani Tuhan. Pakai kerajinan dan semangat itu untuk melayani Tuhan. Pelayanan itu apa? Pelayanan itu segala sesuatu yang dilakukan bukan cuma di gereja, di luar, digunakan untuk orang lain dan itu memuliakan Tuhan. Kata kuncinya untuk orang lain dan memuliakan Tuhan, bukan untuk diri saya. Kalau saya sedang melayani di sini untuk kesombongan saya, itu saya bukan melayani Tuhan. Tapi semua hal yang kita lakukan, baik di gereja, di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, dimanapun, kita lakukan untuk orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Kita sedang melayani. Tapi tentunya ada bedanya pelayanan yang dilakukan di luar dengan pelayanan yang dilakukan di gereja. Pelayanan yang dilakukan di gereja itu lebih ke training, melatih, membentuk kepribadian. Karena ada sistemnya di gereja, ada caranya. Di gereja kalau kita melayani itu kita akan diajar banyak hal. Tergantung apakah kita mau menerima pengajaran atau didikan itu di gereja. Saya bersyukur saya melayani, saya dididik, dan itu sangat berdampak ketika saya bekerja. Karena waktu kita di gereja, kita melayani Tuhan, prinsipnya adalah saya hamba Tuhan, saya budaknya Tuhan. Jadi yang saya lakukan, saya harus melayani. Ketika di luar, saya bukan kayak bos, tapi saya pun harus melayani. Saya berusaha, apa yang orang lain butuhkan, saya penuhi dalam pekerjaan. Itu akan berdampak sekali. Apa yang kita kerjakan, kita bentuk di gereja, itu akan berdampak sekali ketika kita keluar. Nah, sekali lagi, Rasul Paulus mau kerajinan dan semangat itu dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa saya kehilangan semangat atau gairah dalam melayani Tuhan? Rata-rata semua di sini udah melayani lebih dari 10 tahun ya. Semua rata-rata semua melayani lebih dari 10 tahun. Sangat wajar dan manusiawi ketika dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, bosan. Kok saya nggak kayak dulu ya? Wah dulu ya, kalau saya ingat waktu saya pertama kali menerima Tuhan Yesus, SMP, kelas 2, kelas 3 di retreat gitu ya. Pulang dari retreat tuh bawaannya nyanyi mulu. Nyanyi di bis gitu ya, bis pulang gitu. Nyanyi, nangis, nyanyi, nangis. Udah, baper banget tau gitu lah. Tapi wih, pas mau pengen ke gereja, habis itu baca Alkitab, doa, baca Alkitab. Itu. Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Pasti ada ya. Gimana dibandingkan dengan sekarang? Ada bedanya? Itu manusia. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Mengapa kita kehilangan gairah melayani Tuhan? Ini kita harus introspeksi supaya kita jangan terjebak dalam hal ini terus-menerus. Yang pertama itu karena dosa dan iblis. Ketika kita kompromi sama dosa sekecil apapun, gak usah dosa yang gede-gede, dosa yang kecil-kecil, tapi itu akan dipakai iblis bersuara dalam kuping kita. Munafik, percuma khotbah, ngomong doang, prakteknya gak ada. Percuma melayani Tuhan, percuma baca Alkitab. Gak ngaruh tuh baca Alkitab
kamu masih hidup dalam dosa terus, kamu masih merokok terus, kamu hidup penuh hawa nafsu terus, kamu mabok-mabokan terus, kamu nonton pornografi terus, percuma. Suara-suara itu akan menurunkan semangat. Ya Tuhan ya. Munafik doang gua. Dosa dan iblis. Saudara jangan kompromi sama dosa. Kita harus semangat melawan dosa dan tipu muslihat iblis. Yang kedua adalah yang saya kasih garis warna merah, kecewa dan salah motivasi. Semangat melayani. Misalnya Devan ya tadi ya, kan baru pelayanan nih, enak nih dikasih contoh. Puji Tuhan tadi Devan kayaknya bagus sekali. Tapi kalau misalnya saya kasih contoh, Devan dulu yang pertama kali main hancur banget sih. Misalnya ya, Devan mulai kecewa. Harusnya kamu tuh kasih semangat, malah ngedown, bikin baper, kecewa. Dikritik melayani, ditegur waktu melayani, tersinggung. Mulai hari ini saya tetapkan diri saya tidak akan melayani. Tersinggung. Banyak saudara, apa-apa Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tersinggung karena dikritik. Kita yang melayani udah lebih dari 10 tahun harusnya kuat, tandating. Mau dikritik depan muka kuat. Oh iya, saya salah ya. Oke, saya perbaiki. Kalau saya nggak salah, ya urusan di nama Tuhan gitu. Selesai. Jangan baper jadi pelayan Tuhan. Jangan gampang kecewa. Jangan gampang sakit hati. Jangan mudah tersinggung. Bahaya. Kita harus punya mental yang kuat jadi pelayan Tuhan. Amin. Siap dikritik? Amin. Tadi amin yang pertama, yang kedua intensitasnya menurun. Saudara harus jadi pelayan Tuhan. Salah motivasi, karena melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin melayani karena cari uang, cari PK yang gede. Melayani mungkin untuk mengasah skill. Daripada skill luar dalam uang yang pakai, ya aku pelayanan lah. Atau untuk kepentingan pribadi, ketenaran, terkenal, dan lain sebagainya. Salah motivasi. Lambat laun itu akan membuat semangat kita menurun. Yang ketiga adalah lelah, yang warna hijau. Capek pelayanan. Pagi, siang, sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Capek. Akhirnya kehilangan esensi. Buat apa saya melayani Tuhan? Kenapa saya jadi capek begini dan saya tidak bisa menikmati Tuhan? Yang keempat adalah hilang fokus. Masalah begitu banyak, gunungnya nggak pindah-pindah, gunungnya tambah lama tambah gede, gunungnya nambah dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Saya dikelilingi gunung-gunung. Hilang fokus karena masalah. Jadi tidak bisa melihat Tuhan. Fokusnya pindah, beralih ke masalah hidup kita. Tidak ingat Tuhan lagi. Semangat. Oleh karena itu, gimana caranya supaya kita bisa semangat? Gimana caranya supaya kita bisa semangat? Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. HPDT itu artinya hubungan pribadi. Itu adalah sangat mendasar. Karena ketika dosa itu menyerang, iblis itu bersuara dalam kuping kita, kamu munafik,
kamu tidak layak melayani Tuhan. Percuma kamu jadi orang Kristen, percuma kamu baca Alkitab, percuma kamu berkhotbah, kamu tidak layak. Satu-satunya cara menangkal itu adalah perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Datang pada Tuhan tiap hari. Tuhan, saya mengakui saya munafik. Tuhan, saya mengakui saya masih banyak dosa. Tuhan tolong saya. Dalam Wahyu katakan, kembalilah kepada cintamu yang mula-mula. Dalam Yesaya dikatakan, Allah akan memberikan kepada kita roh yang baru dan hati yang baru untuk kita melakukan firman Tuhan. Jadi jangan sampai dosa dan suara-suara iblis itu membuat kita terpuruk. Tapi kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya kembali kepada Engkau. Perbaiki lagi janji-janjimu yang waktu dulu. Tuhan, dulu saya janji, saya satu hari baca Alkitab satu pasal. Tuhan, saya janji waktu itu saya ketemu Tuhan setiap pagi jam 4 pagi saya berdoa. Janji-janji itu yang dulu kita kerjakan waktu kita semangat melayani Tuhan, lakukan lagi. Lakukan lagi. Perbaikilah hubungan pribadi kita. Yang kedua adalah ingat prinsip pelayanan. Ingatlah prinsip pelayanan. Dengan demikian kita tidak akan kecewa ketika dikritik. Kita tidak akan salah motivasi. Prinsip pelayanan itu apa? Ini pernah saya bagikan waktu saya buka-buka file, ternyata ini pernah dibagikan September 2023, 2 tahun yang lalu. Saya mau bagikan. Bapak Ibu Saudara pelayan-pelayan Tuhan, bila ingat prinsip ini, harusnya saudara akan semangat. Karena ini saya mengalami dalam hidup kita. Yang pertama, pelayanan itu adalah anugerah. Pelayanan adalah anugerah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu adalah anugerah. Artinya Tuhan yang mau memberikan sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan gak mau kasih, gak dikasih. Tapi ketika kita bisa melayani, itu adalah anugerah. Ada hubungan dengan poin ketiga, bahwa pelayanan adalah suatu kehormatan. Pelayanan itu adalah suatu kehormatan. Karena tidak semua orang diberikan hak, tidak semua orang diberikan kehormatan untuk bisa melayani. Jadi walaupun statusnya, istilahnya adalah budaknya Tuhan, tapi itu adalah suatu kehormatan. Kehormatan. Mari kita buka Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Pernah mendapat penghormatan dari bos? Saya turunin lagi nih levelnya. Penghormatan loh, bukan pujian. Beda nih. Penghormatan. Pernah dapat penghormatan dari ketua RT? Belum. Ketua RW? Waduh, ketua RT aja kagak, apalagi ketua RW ini. Pernah mendapatkan penghormatan dari bos di kantor? Gimana rasanya? Penghormatan loh, bukan pujian. Beda. Pujian ya gitu. Buat saya penghormatan tuh levelnya naik lagi. Gak main-main orang yang dihormati. Nah, melayani itu adalah penghormatan. Jadi kalau
Kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, waduh, rugi banget. Rugi banget. Berikutnya, pelayanan adalah bentuk ucapan syukur. Efesus 2 ayat 10. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa sih yang bisa kita kerjakan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Ya melayani. Menyenangkan hati Tuhan. Menggunakan semua yang Tuhan sudah kasih kepada kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya melayani. Tapi kalau kita nggak kembalikan lagi buat Tuhan, kita pakai buat diri kita sendiri, itu namanya kita tidak mengucap syukur. Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih semangat, Tuhan kasih skill untuk melayani, Tuhan kasih suara bagus, Tuhan kasih kemampuan, apalah editing lah, segala macam. Tapi nggak dikembalikan lagi buat Tuhan, itu namanya tidak mengucap syukur. Makanya saya sangat bersyukur anak-anak SLG, Salt and Light Generation, mau menggunakan semua yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Bikin gambar-gambar, poster-poster, posting dan lain sebagainya. Kalau saya nggak punya kemampuan itu, baru. Saya nggak bisa desain. Saya malas pasang status. Kalau ada yang bisa lihat status saya, wah, hebat. Karena seingat saya pasang status seumur hidup saya paling baru 3 kali. Itu pun durasinya 30 detik. Saya nggak bisa. Jadi nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang diberikan kemampuan seperti itu. Kalau baca, menarik ya, bagus ya, kata-katanya enak ya, itu punya dari itu. Nah, kembalikan lagi itu. Saya ingetin lagi Bapak Saudara, yang belum terlibat dalam pelayanan, melayani itu adalah bentuk ucapan syukur. Yang keempat, pelayanan adalah bentuk tanggung jawab. Kita sudah diberikan oleh Tuhan tanggung jawab kembalikan ke ibadah. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita semangat lagi melayani Tuhan? Kalau tadi lelah, berarti ngatur waktunya yang kurang bagus. Hidup kita tuh harus seimbang, life balance, seimbang. Banyak hamba Tuhan sibuk pelayanan. Hari Minggu aja udah jadwal lombanya 3 kali, pagi siang sore. Senin kunjungan, Selasa kemana, diundang ke luar negeri, diundang ke berbagai daerah. Keluarganya Bapak Ibu seimbang antara melayani Tuhan, antara urusan pekerjaan, keluarga dan sebagainya, seimbang. Saudara nggak akan lelah. Berikutnya, dukungan komunitas. Waktu capek, waktu udah mulai lemes melayani Tuhan, ngobrollah sama teman-teman konsel. Tolong dong doain saya banyak masalah nih, pelayanan saya jadi turun, saya nggak semangat lagi, saya rasanya nggak kayak dulu lagi nih pelayanan. Itulah perlunya komunitas. Itulah perlunya kelompok sel. Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari kelompok sel. Masuk dalam kelompok sel. Di situ kita akan saling menguat. Ini Bapak Ibu yang saya mau bagikan, bagaimana supaya kita melayani, menyala-nyala di dalam Tuhan. Bersemangat lagi betul. Tidak terpengaruh lagi sama masalah-masalah hidup kita, tapi kita fokusnya kita kepada Tuhan. Wake up, bangun, jangan lemas terus. Jangan lemas terus. Introspeksi. Saya ada salah di mana? Apakah karena saya berdosa? Apakah karena saya tersinggung sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, sama koordinator, sama teman pelayanan? Saya marah, saya kecewa, saya tersinggung. Apa saya salah motivasi? Yang saya kerjakan ini bukan buat Tuhan, tapi buat saya.
Apakah saya salah ngatur waktu? Mari kita introspeksi. Setelah introspeksi, bangun. Milikilah roh yang menyala. Minta dari Tuhan, Tuhan, jamahlah hati saya, roh saya, biarkan roh saya ini menyala-nyala di depan. Sekali lagi, orang yang semangat, dia dapat menanggung penderitaan. Kalau nggak semangat, lu gua. Kalau nggak semangat, selesai hidupnya kalau nggak semangat. Mau semangat, amin. Semangat, amin. Walaupun dikritik, amin. Menurut lagi tuh intensitasnya tuh. Semangat, Bapak Ibu Saudara. Semangat melayani Tuhan. Ini udah mau deket Natal nih. Udah banyak nih nanti latihan kopi lah, latihan kaum wanita lah, nari lah, inilah itulah. Itu adalah bentuk kita. Tuhan, saya mau persembahkan, saya mau kasih kado yang indah buat Tuhan Yesus. Itu pun melayani itu. Nanti butuh bantuan Bapak Ibu untuk dekor-dekor, mungkin kalau ada dekor ya. Butuh bantuan, bantuin lah. Yang punya waktu, itu adalah cara kita melayani. Dengan demikian, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Jadi kita akan tetap semangat walaupun gunung itu nambah tinggi, nambah banyak. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hati kami, Roh Kudus yang membakar roh kami, supaya kami memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau pakai seluruh hidup kami, kemampuan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Supaya kami memiliki kerajinan, memiliki semangat yang menyala-nyala untuk kami melayani. Kami menghadap hidup kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang senantiasa selalu di samping kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Molan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mari saudara kita jaga roh kita tetap menyala-nyala, amin. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari kelompok 1. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku
pada kelompok 1, sungguh pujian yang sangat memberkati. Saudara, kita akan membawa persembahan kita. Kita akan persiapkan persembahan kita, persembahan yang akan diantarkan ke depan. Saya mohon pada Ibu Hidang untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mencukupkan kami semua, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan, atas kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh bersekutu dan diam mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Kami percaya ya Tuhan, kami memberikan dengan sukacita karena Engkau telah memberkati kami lebih dulu. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat. Saya mengundang Bapak Lerumanto untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu pada hari ini yang dibawakan Bapak Molan menambah-nambahkan semangat atas kerajinan kami ya Tuhan, sekaligus mengingatkan untuk kami semangat melayani Tuhan. Ajar kami, pimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, Engkau ajar untuk melakukan perbuatan pekerjaan kami bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawakan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami percaya Tuhan melimpahkan hikmat ilahi sehingga pemimpin kami Tuhan bekerja
dengan kebenaran, dengan kesucian Tuhan, dengan keadilan sebagaimana Salomo bekerja ya Tuhan. Dengan bekerja yang mementingkan, berorientasi kepada orang banyak Tuhan. Kami percaya negara Indonesia ini bahwa Engkau bawa Tuhan ke dalam negara yang adil, makmur, dan sentosa, sehingga rakyat-rakyatnya Tuhan semakin dekat dengan pertobatannya Tuhan. Engkau bawa dalam bawah kaki Tuhan untuk bertobat, mengaku bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan luar biasa apabila pemimpin-pemimpin kami bekerja dengan baik, Engkau jauhkan dari kepentingan pribadi, Engkau jauhkan dari ego Bapa, dengan korupsi Engkau jauhkan Bapa. Kami yakin percaya bangsa Indonesia Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi segenap bangsa ini Bapa, yang telah Engkau karuniai dengan kekayaan yang luar biasa, laut, sungai yang juga dan sebagainya Bapa. Ajar kami Bapa untuk memelihara lebih lagi. Ampuni akan kesalahan kami merusak ciptaan Tuhan. Engkau sadarkan kami Bapa untuk kembali agar kami dapat memelihara dengan baik kekayaan bangsa Indonesia ini ya Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesenjangan sosial Bapak. Engkau angkat, untuk tuntaskan kemiskinan bangsa Indonesia ini Bapak melalui pemerintah dengan baik. Kami percaya Indonesia maju, Indonesia sejahtera Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi pendeta, bagi yang melayani pengabaran Injil Bapak. Engkau berkati dengan kuasa-Mu Bapak. Engkau jauhkan, Engkau hindarkan dari hal-hal yang di luar nalar, di luar kuasa-kuasa Bapak yang hendak mengacaukan. Biarlah melalui kuasa-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani dalam misi ataupun pengabaran Injil Bapak, Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau berkati dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih, hingga banyak jiwa-jiwa Bapak dimenangkan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi gembala kami dan keluarganya Bapak. Kami yakin percaya Tuhan memberikan berkat sebagaimana Musa. Engkau berkati untuk memimpin jemaat-Mu Bapak. Kami percaya gembala kami Bapak, Bapak gembala kami dan keluarganya menjadi teladan dalam kesetiaan, menjadi teladan bagi pelayan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di GPI Karawaci baru ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan. Kami yakin percaya sebagaimana Pak Husen seminggu ini Bapak mengucap syukur atas kesembuhan, pemulihan yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan otot-otot ataupun syarat yang terdampak atas jatuhnya Bapak Husen. Engkau buat menjadi sembuh. Kami percaya Tuhan, melalui ucapan syukur kesembuhan-Mu terjadi sehingga pulih 100% sebagaimana semestinya ya Tuhan. Dan kami yakin percaya oleh semangat itu Engkau berikan Bapak Husen untuk melayani lebih lagi. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Oleh kuasa Roh Kudus, oleh darah-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan dan anak-anak-Mu telah sembuh. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-Mu dalam dunia pendidikan Tuhan,
Sungguh kiranya Tuhan memberi hikmat, memberi pengertian, memberi pengetahuan sebagaimana kiranya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, anak-anak-Mu lebih lagi dengan firman hari ini semangat untuk belajar, semangat lagi Pak Bapak untuk mendalami materi-materi yang diperolehnya sehingga menjadi bekal untuk kehidupan yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati orang tuanya, Engkau cukupkan dananya Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat belajar menuntut ilmu dengan tidak terbebani oleh keuangan yang ada Bapak, karena Engkau telah mencukupkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan atas keluarga yang Engkau bentuk dalam gereja Bethel Karawaci Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas pasangan-pasangan hidup yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau berkati sebagaimana Engkau memberkati Adam dan Hawa ya Tuhan. Engkau merestui. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa bagi pemuda-pemudi kami Tuhan yang rindu akan pasangannya Bapak, pasangan hidupnya. Kami yakin percaya Bapak, dengan hati yang setia, dengan hati yang tulus, Engkau pertemukan mereka Tuhan dengan pasangan yang sepadan. Engkau dekatkan mereka untuk membentuk keluarga yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan, hanya memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan. Demikian juga kami berdoa Bapak bagi pasangan hidup yang memerlukan, yang merindukan keturunan. Tuhan berkati, Tuhan berkati sebagaimana Hana Tuhan Engkau bukakan raihnya, Engkau berikan Samuel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang berkeluarga dalam GBI Karawaci ini Tuhan penuh dengan anak-anak yang sukacita dalam keluarga. Terima kasih. Penuh tawa dalam keluarga ya Tuhan. Semua adalah bagi sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Glory haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Lalumanto yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya mengundang Bapak Gembala untuk membawakan pengumuman bagi kita. Pada tempat ini saya akan dalam pengumuman mengucap syukur. Yang pertama kita bersyukur atas Ibu Rosemary yang sudah boleh pulang. Ya, hari Selasa saya jenguk ke sana, sakit flek sama lambung. Ya, saya bilang saya jenguk jam 11 sampai jam 12. Ya, walaupun di lantai 4 itu tidak boleh masuk, tapi saya masuk aja ya. Saya bilang, Bapak siapa? Saya saudaranya, saya kata begitu ya. Saya lihat masuk. Di Tuhan saya bertemu dan saya katakan ke Bu Rosemary, Bu, kalau memang gitu kan Ibu nggak ngerokok, aturlah supaya sehat lagi. Oh ya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau punya keluarga untuk lingkungannya jangan dekat-dekat sama yang merokok. Bukannya kita jauhin orang ya, tapi kan dia bawa hawanya nggak baik ya. Kalau memang cinta sama keluarga ya tolong masuk ke rumah sudah bersih, atau mandi di pom bensin atau bagaimana lah ya. Jadi masuk ke rumah itu udah bersih, atau mandi dulu. Maaf ya saya nggak gendong anak saya karena saya dari luar debu ya. Itu saya mau katakan, teman-teman saya banyak anaknya balita meninggal karena orang tuanya merokok. Pas sudah merokok dia gendong anaknya meninggal. Itu banyak sesak napas apa, terus lambung GERD, itu stres ya, itu nanti di jam syukur terus saya bilang gitu dia. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya juga melayani didukung sama Pak Lanumanto dan Pak Andre. Saya melayani jam 9 malam ke Parung Panjang.
ada anak Tuhan ya, yang Ridwan dia bilang matanya digores setan, katanya gitu ya. Digores setan, saya tanya, digoresnya pakai apa? Pakai gunting. Wah, jadi setannya pegang gunting. Iya, itu setan bisa dapat gunting dari mana, saya tanya gitu kan. Saya takutnya itu setan bawa gunting dari neraka kan ya. Saya tanya, ini kamu, saya tanya, enggak, itu gunting dari jam, Pak. Oh, jam. Jadi jamnya berbentuk gunting. Tunggu. Saya bilang jamnya berbentuk gunting, terus diambil, dia gores mata saya, Pak. Oke. Saya tanya, kerjanya apa? Nggak kerja, Pak. Oh, ini kalau udah makan belum? Oh, ya. Terus gimana, saya tanya begitu ya. Rupanya stres, saudara ya. Ditinggal sama keluarganya, tahun 2008 ditinggal mamanya, tahun 2024 ditinggal papanya. Ya. Ini anak nggak anak-anak juga ya, umurnya udah 40-an ya, nggak anak-anak juga sih, tapi setiapnya anak habis begitu ya. Anak-anak juga, tapi ada kebutuhan khusus ya. Saya tanya, sejak kapan kamu begini? Ya, ada Pak Lanumanto. Sejak papa mama saya broken home. Jadi saya kepikiran, stres jadinya akhirnya. Dia sarjana hukum, mantap ya, sarjana hukum. Ini ganteng, namanya Ridwan. Ganteng anaknya, ya. Stres dia, tinggal sendiri. Dia punya bertiga, adiknya 2, tinggal di Jakarta nih sendiri, ya. Nah, nanti saya minta aksi sosial untuk lihat, ya. Berapa kali ini dia instan ketemu saya bilang ini, saya mau ke rumah kamu lagi, karena waktu itu saya ke rumahnya kan. Saya mau ke rumah kamu, saya mau berdoa, asal apa? Yang pertama, kamu mandi. Yang kedua, kamu bersihin itu rumah, baik itu nyapu sama ngepel, ya. Kalau ini kamu sudah lakukan, foto ke saya. Kalau kamu sudah mandi, ngepel, udah bersihin rumah, foto ke saya, baru saya mau ke sana. Kalau kamu nggak foto, saya nggak mau. Saya bilang begitu. Enggak, kok saya jadi kayak bosnya ya, nyuruh-nyuruh gitu ya. Tapi kan saya nyuruh yang benar ya, baca firman Tuhan. Nanti kita lihat, ya seperti itu. Nah, nanti tim sosial bisa lihat apa yang harus kita dibantu, tapi kita izin dulu sama keluarganya, sama adik-adiknya yang normal ya, supaya bisa lihat, bisa dipantau panjang. Rumahnya bagus, dia nggak tinggal bukan di kampung, bukan, di klaster, bagus rumahnya. Terus terang aja, lebih bagus dari rumah saya. Bener, rumahnya daerah elit ini mah, iya nih, nah, gitu ya. Tapi kita bantu, gitu kan. Jadi tidak bersaudara. Mama papa, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, begitu juga saya kembali terima kasih bagi yang desain ini, panggung, Ibu Ken, untuk kontraktornya Ibu Nelly, ibu-ibu semuanya atur semuanya. Bu Nelly sampai jam 9 malam beberapa hari itu ya. Untuk anak Depan, mohon maaf ya, mamanya kerja di gereja dulu. Nah, jadi nah, puji Tuhan, apabila ada yang Pak Bosi, Pak Pendeta, saya mau dukung dana lagi, invest lagi, nah bisa ya, nanti langsung ke Bu Gembala atau bantu karena ini masih terus ya, dan doa terus. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila Bapak Ibu sudah punya uang yang ditabung untuk retreat, bisa untuk disetorkan ke Ibu Indah dan Bu Nelly, karena kita setiap bulan harus untuk booking 6 juta dan 2 juta per bulan sampai Desember ya. Kita punya 30 slot unit ya, jadi Bapak Ibu yang mau, saya mau bulan deh, mau nyicil deh 4,5 dulu, nah, boleh ya, supaya kita bisa booking kunci itu tanggalnya seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu syukur, dan kaum pria saya terima kasih Pak Molan untuk latihan, begitu juga kaum wanita terima kasih dari seluruh karting, dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi yang baru hadir, dan kita terus bersama-sama dalam Tuhan. Apabila ada butuh doa, butuh pelayanan, sampaikan dia langsung ya. Karena jemaat orang lain aja dia telepon saya datang kok, apalagi jemaat sendiri gitu loh ya. Jangan sungkan-sungkan ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau sih saya minta doa boleh, minta uang pun boleh gitu ya. Apapun saya kasih lah kalau ada. Ya. Kalau doa sih pasti ada. Kalau uang kita sama-sama ya, sama-sama makan, sama-sama minta. Ya, sama-sama pokoknya ya. Jangan sungkan ya, jangan sungkan. Saya hamba Tuhan, saudara bisa datang saya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita
memuji Tuhan sebelum pulang. Kita dipilih dari segala bangsa. Saya yakin percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat-umat yang memegang janji Tuhan. Keselamatan ada di tangan kita. Kan kita bagi pilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Terus dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Bekerja dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesaksian dari kelompok 1. Tuhan berkati segala pujian. Terimalah ya Tuhan Yesus pujian kami, terimalah sembah kami, terimalah hormat kami ya Tuhan Yesus hanya kepadamu. Kami tahu semua itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan. Di saat kami memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Bapa kami di surga, ada gunung, ada ombak, ada badai yang ada di hidup kami. Ada masalah yang begitu rupa yang harus kami hadapi. Kami tidak lari dengan masalah kami karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi yang mengatur segalanya. Adapun persoalan hidup kami yang Kau berikan bagi kami, itu adalah kami akan kuat di dalam Tuhan Yesus. Syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau dengar segala keinginan kami, seluruh doa kami, cita-cita kami naikkan semua dalam Tuhan pengasihan. Syukur bagi nama Tuhan. Yang ada pun sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami pada saat ini, saudara boleh pegang di mana berada. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan selalu merecover dalam hidup saudara. Sakit penyakit tidak menghalangi kemuliaan Tuhan datang. Sakit penyakit tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Dan sakit penyakit itu akan hilang hanya dan tidak kembali dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus menyembuhkan. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Maka Tuhan Allah mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita.
baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan memberkati. Dan kita akan menjadi umat pilihan Allah yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita karena kekayaan Tuhan yang sangat melimpah-limpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kelimpahan, dengan kekayaan Tuhan, dan kita sendiri tidak menjadi meminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri, tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan hati kita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan.